masuk kepada surga, walam yarih raihatal jannah, dan tidak akan pernah mencium bau surga, walau bimasiratin kada wa kada, meskipun bisa tercium surga itu dari jarak yang jauh. Maka inilah dari 6 sebab perempuan banyak terjerembab dan terpuruk kepada api neraka padahal dia menikah. Berbeda dengan permasalahan di pagi tadi. Pernikahan penyebab jalan pintas masuk kepada surga. Di sini justru pernikahan menyebabkan perempuan masuk kepada api neraka karena perkara-perkara tadi. Masih mau dilanjut atau sudah selesai? Terserah kepada al-ikhwah. Mau dilanjut atau selesai? Atau sudah lapar? Ayo silahkan dilanjut. Kalau dilanjut berarti kita masuk kepada bab yang berikutnya. Bab lalu bagaimana solution, bagaimana mu'alajah, bagaimana solve problem agar para perempuan yang sudah menikah maka dia tidak terjerembab dan terpuruk kepada api neraka. Maka perlu diingat terlebih dahulu, dari khobar-khobar yang kami sebutkan tadi, penyebab perempuan masuk api neraka dikarenakan pernikahan, maka telah datang nas bahwa perempuan adalah paling banyak penghuni api neraka. Seperti tadi di hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, uritun nara faraitu aktsara ahlaha an-nisa, ditampakkan kepadaku api neraka yang menggelegak dan kebanyakan dari penghuninya adalah perempuan. Dan datang di hadis juga yang diriwayatkan berkesendirian Imam Al-Bukhari dari Imran Ibnu Husain, itala'tu ilan nar faraitu aktsara ahlaha an-nisa, aku menengok kepada api neraka dan aku mendapati api neraka itu paling banyak penduduknya adalah kaum hawa perempuan. Ini di riwayat Imam Al-Bukhari. Di riwayat Imam Muslim berkesendirian dengan lafaz, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna qalla sakinil jannah an-nisa, bahwa penduduk surga itu yang paling sedikit jumlahnya perempuan. Maka terbayang ya ibadallah dari hadis yang kami sebutkan, neraka yang menggelegak, siapa yang paling banyak penghuninya? Bisa dibagi Nescafe-nya? Maka siapa penghuni yang paling banyak? Perempuan. Dan surga yang kenikmatan yang puncak prima, siapa yang banyak duduk di sana? Para laki-laki, dan perempuan sedikit sekali. Maka inilah khobar yang disebutkan oleh Nabi kita. Maka semua kita berintrospeksi dan evaluasi dari apa-apa yang telah kita lakukan, terutama para nisa. Jika kalian tidak ingin masuk kepada api neraka dan menjadi penduduk api neraka yang banyak, dan kalian telah menikah, jauhilah perkara-perkara di atas tadi. Dan begitu pun di dalam hadis dari Amr ibn al-As yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la dengan sanad yang sahih dari Hamad ibn Salamah, dari Abi Ja'far al-Khatmi, dari Amarah ibnu Huzaimah, dari Amr ibn al-As. Berkata Amr ibn al-As, sahabi yang agung, dulu aku duduk bersama Nabi di sini, di saat dia meriwayatkan kepada Thabit al-Bunani, seorang tabi'i, dari Amarah ibnu Ghaziyah, dari Amarah ibnu Huzaimah, dari Thabit, dari Amr ibn al-As. Berkata kepada Thabit al-Bunani, seorang perawi yang min asbatinas dari Anas ibn Malik, aku dulu waktu haji ataupun umrah duduk di sini seperti aku duduk sekarang. Bersama Nabi dulu aku duduk. Maka di saat aku duduk di sini, kata Amr ibn al-As, fara'aitul gurban, aku duduk bersama Nabi, aku melihat banyak burung gagak bergerombol di depan kami. Faminha gurabul aqsam, dan dari gurban jamak dari gurab, dari gagak jamaknya gurban, dari gagak-gagak yang melimpah, walau alam ratusan mungkin di depan Nabi dan Amr ibn al-As.
itu ada satu dari Ghurabul Aqsam. Apa makna Ghurabul Aqsam? Gagak al-Aqsam. Gagak al-Aqsam adalah gagak yang sudah hampir punah. Ditafsirkan oleh para ulama, makna Ghurabul Aqsam ahmar min qorain wa rijlain. Yang mana gagak ini spesies yang khusus, di mana paruhnya merah dan kakinya merah. Maka ini spesies di zaman Nabi itu disebutkan jarang sekali. Kemudian apa faidahnya tentang permasalahan ilmu kebinatangan ini, ilmu gagak ini? Berkata Rasulullah kepada Amr ibn al-As, la tadkhulul imra'ah al-jannah illa kamisli Ghurabul Aqsam fitil kal gurban. Tidaklah perempuan masuk kepada surga kecuali seperti spesies Ghurabul Aqsam, gagak yang merah tadi, dari ratusan bahkan ribuan gagak-gagak yang hitam. Maknanya perempuan sangat sedikit masuk surga dibanding dengan laki-laki. Maka ini menjadi pendalilan. Jazakallahu khair, Allah barik fiik. Maka ini menjadi pendalilan tentang permasalahan dikarenakan sebab-sebab tadi banyak terpuruk dan terjerembab perempuan kepada api neraka. Maka api neraka dipenuhi oleh laki-laki, oleh perempuan, dan surga dipenuhi oleh laki-laki, dan neraka sangat sedikit dari perempuan. Namun surga yang penuh kenikmatan sangat sedikit, bagaikan Ghurabul Aqsam fitil kal gurban, bagaikan Ghurab Aqsam yang spesiesnya jarang dan punah dibanding spesies gagak-gagak hitam yang lainnya. Perempuan satu, wallahu alam, berbanding 1000 atau lebih. Maka dari sini wajib bagi kita untuk introspeksi, wajib bagi kita untuk evaluasi, dan kita di sini akan membicarakan tentang penyebutan tadi perkara-perkara yang menyebabkan masuk api neraka. Kita sebutkan penyakit, maka kita akan menjelaskan wadawa, menjelaskan terapinya, menjelaskan obatnya. Atau kita tadi sebutkan 6 perkara adalah problems, kita jadikan sekarang solve of the problems, pemecahan masalahnya, mu'alajah. Maka bagaimana perempuan-perempuan ingin selamat yang sudah menikah dan masuk kepada perkara-perkara tadi? Maka telah datang dalil-dalil syar'i yang menyebabkan perempuan-perempuan ini bisa masuk kepada surga. Pertama, banyak beristighfar dan banyak bertaubat. Seperti hadis yang tadi diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang muttafaqun alaih tentang khutbah Nabi kepada para perempuan. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar, di mana Nabi di saat berkhutbah kepada para perempuan disebutkan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa taksurnal istighfar fa inna ra'aitukunna min aktsari ahlin nar. Karena aku melihat penduduk api neraka yang paling banyak adalah kalian para perempuan, maka banyak bertaubat dan beristighfar. Maka ini solve of the problem yang pertama. Dawa dari terapi dari penyakit yang pertama. Dan yang kedua, banyak bersedekah. Maka para perempuan banyak bersedekah. Bagi yang masuk kepada perkara-perkara tadi, harus banyak bersedekah, karena sedekah ini akan menyebabkan dia terbebas dari api neraka. Mana dalilnya? Hadis yang terdahulu di hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Umar yang berkesendirian Imam Muslim, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, dan kalimat tasaddaqna adalah fi'lun amr yang masuk kepadanya nun niswah, tasaddaqna, seperti waqirna fi buyutikunna, waqarna fi buyutikun, tasaddaqna, maka banyaklah kalian bersedekah. Dan telah datang riwayat yang lain tentang permasalahan sedekah ini mengeluarkan dari api neraka, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah. Di saat datang 3 ataupun 1 orang pengemis wanita kepada Aisyah dengan menggendong
anaknya. Ada 2 anaknya. Maka Aisyah radhiyallahu anha, seorang sahabiah istri Nabi yang tercinta, dan dia salehah dan karimah, tukang memberi, ringan tangan. Maka di saat datang pengemis wanita ini mempunyai 2 anak perempuan, maka Aisyah memberikan salah satu tamarat, 3 tamar. Maka 3 tamar itu diterima oleh ibunya. Maka di saat dibagikan kepada anaknya yang 2, maka disimpan 1 oleh ibunya. Masih di depan Aisyah, dimakan dengan lahapnya 2 putrinya ini. Lapar. Maka ibunya ada kesempatan untuk makan setelah itu. Masih di depan Aisyah radhiyallahu anha. Di saat ibunya mau menyuapkan anaknya yang sudah habis tadi, minta. Lapar. Maka akhirnya ibunya dengan penuh kasih sayang kepada anaknya, faqassamati tamarah, maka dibagi tamroh itu yang harusnya hak dia kepada anaknya tadi yang masih kelaparan, diberikan, dan dia makan setengah. Maka Aisyah merasa terenyuh radhiyallahu anha. Akhirnya disampaikan, balagtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an halihin, tentang keadaan mereka bertiga. Apa jawab Nabi? Wajaballahu alaiha al-jannah biha. Maka Allah mewajibkan baginya surga, au di riwayat disebutkan a'taqahallahu minan nar biha. Allah membebaskan perempuan ini dari api neraka karena sedekahnya kepada anaknya, meski dengan apa? Setengah dari kurma. Maka oleh sebab itu sama lafaz ini seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih sekarang dari Adi ibn Hatim. Apa ucapan Nabi? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anqidu anfusakum minan nar walau bisyaqi tamrah." Maka selamatkanlah kalian dari api-api neraka meskipun kalian hanya bersedekah dengan setengah dari kurma. Maka inilah dari kisah perempuan ini. Maka yang kedua, banyak bersedekah. Dan yang ketiga, taat kepada suaminya jika dia telah melaknatnya. Idza imra'ah qad la'anat zaujaha, Allah yal'anat wa tabat, maka diperbaiki dengan taati zauj, taat kepada zauj. Sesuai dengan hadis tadi yang datang dari 3 sahabat, dari Abdurrahman ibnu Auf, dari Anas ibnu Malik, dan dari Abi Hurairah yang sahih li ghairi, idza salat khamsaha, idza shamat syahraha, wa hasunat farjaha, wa ata'at ba'laha au ata'at zaujaha, tadkhulul jannah min ay abwabin sya'at, maka dia akan masuk kepada surga dari pintu yang dia inginkan. Maka yang ketiga bertaubat tadi, kemudian banyak bersedekah. Yang ketiga kembali 180 derajat untuk taat kepada suaminya. Dan juga mungkin yang keempat adalah dia mempunyai atau diberikan oleh Allah suami yang saleh. Maka jika dia mempunyai suami yang saleh, maka tidaklah suaminya itu kecuali akan menjauhkan dia dari api neraka. Sesuai dengan ucapan Allah Jalla wa Ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan tentang kewajiban bagi suami untuk takut kepada api neraka bagi dirinya. Qu anfusakum, wa wawunya waw atifah, wa ahlikum, dan untuk keluarga kalian, masuk kepadanya istri dan anak-anak, jadikan mereka takut kepada api neraka juga. Selamatkan, maknanya save them from the hellfire. Selamatkan anak dan istri kalian dari api neraka. Ini makna ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, untuk dirimu selamatkanlah dari api neraka, dan untuk anak dan istrimu selamatkanlah mereka dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Karena api neraka itu kayu bakarnya dari batu-batu dan dari tulang belulang manusia,
disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Maka inilah dari apa-apa yang Allah mudahkan kepada kita. Maka solve of the problem yang terakhir kami sebutkan, pertama, agar perempuan ini banyak beristighfar dan bertaubat. Kalau sudah melakukan laknat atau meminta cerai tanpa sebab, atau pernah mencuri harta suaminya dan sebagainya, semua manusia tidak pernah lekang dari dosa. Seperti hadis, jadi nambah lagi hadis, padahal kesimpulan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Ali bin Mas'adah Al-Bahili an Qatadah an Anas, sanadnya hasan karena Ali bin Mas'adah Al-Bahili saduq hasanul hadis, seperti berkata Abu Hatim ataupun yang lainnya saduq ataupun la ba'sa bihi. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ibni adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh bani Adam itu tidak pernah lekang dari dosa. Maka perempuan-perempuan yang telah melaksanakan dosa-dosa kepada suaminya dari sifat-sifat yang tadi, maka jangan putus asa. La tai'asu min rahmatillah. Tapi apa? Beristighfar dan bertaubat. Kullu ibni adam khata', karena seluruh manusia tidak lekang dari kesalahan. Maka manusia itu, kata pepatah, bagaikan gading yang tak retak, dan bagaikan pepatah lagi, sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Pepatah lagi, berenang-renang kemudian itu lain. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan perempuan tidak ada yang pernah lekang dari dosa. Jika masuk kepada dosa, maka 4 perkara tadi: banyak beristighfar, kemudian yang kedua banyak bersedekah, dan yang ketiga apa? Lupa. Apa yang ketiga dan keempat? Taat kepada suaminya karena menyebabkan masuk kepada surga. Dan yang keempat, mempunyai suami yang soleh. Karena dengan mempunyai suami yang soleh, suami ini akan berusaha untuk mendidiknya, untuk menjauhkan dia dan merasa takut dari api neraka, sehingga tidak masuk kepada 6 perkara tadi dari mencela dan melaknat dan minta tolak tanpa sebab dan sebagainya. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah.